Danu menggebrak meja Sinta hingga sang empunya merasa kaget. Sinta langsung tertunduk seraya tangannya saling bertautan. Ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Kau tuli atau apa? Hah? Saya kan sudah bilang jangan ada yang masuk ke ruangan saya. Tapi kenapa kamu langgar? Kau sudah bosan kerja sama saya. Petik 2. Maaf tuan. Saya sudah melarang tapi. Bu Jihan memaksa masuk. Terang Sinta. Jihan. Jadi yang tadi masuk Jihan. Petik 2. Iya. Tuan. Bu Jihan yang masuk. Petik 2. Sial. Danu mengepalkan tangan lalu meninjukannya di udara. Kemana sekarang dia? Petik 2. Bu Jihan pulang. Bu Jihan hanya menitipkan ini. Menyerahkan selembar amplop warna coklat. Apa ini? Danu mengambil amplop itu seraya mengolak-balikannya. Bu Jihan bilang itu surat cerai. Sinta sedikit ragu saat mengucapkan kata surat cerai. Berani-beraninya, Danu meremas amplop yang berisi surat cerai. Dengan memasang wajah marah, Danu segera menyusul Jihan. Danu butuh penjelasan. Namun sebelum menyusul Jihan, Danu terlebih dahulu meminta izin pada Firna dan memintanya untuk tidak kemana-mana. Setelah itu Danu pun pergi dan dia yakin jika Jihan belum jauh. Terlalu banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Kau berani menggugatku, tapi itu tidak semudah yang kau pikirkan. Petik 2. Saat lift sudah sampai di lantai dasar, Danu mengedarkan pandangannya mencari satu sosok di kerumunan orang-orang yang hendak mengunjungi hotel. Kemana dia? Gumam Danu dengan pandangan yang tak henti menatap ke setiap sudut hotel. Danu berlari saat matanya menemukan satu sosok yang memang sedang dia cari. Wanita yang sudah 7 tahun menjadi istrinya dan kini dengan seenaknya melayangkan gugatan cerai. Dia tidak terima. Jihan. Danu sedikit berteriak memanggil nama Jihan sebab posisinya terlalu jauh. Jihan tak mendengar hingga dia terus berjalan tanpa menoleh kemana-mana. Sepertinya dia menangis. Kau ikut aku. Danu menarik tangan Jihan saat dirinya tepat berada di samping Jihan. Danu apa-apaan ini? Lepaskan. Kau mau membawaku kemana? Jihan berusaha melepaskan diri dari cekalan Danu. Jangan banyak bicara, ikut saja. Petik 2. Danu terus menyeret tangan Jihan. Mereka berdua jadi bahan tontonan orang-orang yang berlalu lalang tanpa rasa malu dan peduli. Danu terus menyeret tangan Jihan. Berulang kali Jihan mencoba untuk melepaskan diri, hasilnya tetap sama. Yang ada cekalan di tangannya semakin erat. Kau sebenarnya mau apa? Bukankah kau sedang senang-senang dengan istri tercintamu itu? Petik 2. Danu diam. Tidak ada niat untuk menjawab setiap pertanyaan yang keluar dari mulut Jihan. Tolong singkirkan tanganmu dari tanganku. Aku rasanya jijik disentuh olehmu. Petik 2. Secara tiba-tiba Danu menghentikan langkahnya. Jijik kau bilang. Aku suamimu dan aku masih ada hak untuk menyentuhmu, bahkan lebih dari sekadar menyentuh seperti ini pun bisa aku lakukan. Petik 2. Aku tidak sudi disentuh olehmu lagi. Ini dan ini sudah kau gunakan pada perempuan lain. Aku tak mau sisa-sisa perempuan itu menempel di badanku. Jihan berkata seraya menyentuh tangan, bibir, dan anggota badan lainnya. Dan perempuan yang kau bilang orang lain itu adalah istriku juga. Kau tahu hal itu bukan? Jadi, apakah salah jika aku melakukannya? Atau jangan-jangan kau juga ingin diperlakukan sama seperti yang tadi kau lihat? Kalau begitu mari kita lakukan. Petik 2. Jangan kau lakukan itu bagiku, kau adalah orang lain Danu. Petik 2. Lagi. Danu tidak mendengarkan teriakan Jihan. Danu membawa Jihan menuju lift lalu ia menekan tombol 21. Membawa Jihan ke tempat di mana hanya ada satu ruangan room suite presidensial berada. Danu menekan beberapa digit sandi lalu terdengar suara klik dan pintu pun berbuka.
Buru-buru Danu membawa tubuh Jihan ke dalam dan melemparkan tubuh mungil Jihan ke atas kasur. Danu, aku mohon jangan pernah kau lakukan itu padaku. Kalau sampai kau melakukannya, maka aku bersumpah akan selamanya membencimu. Ancam Jihan. Aku suamimu dan aku masih punya hak atas dirimu. Petik 2. Mereka memang masih suami istri, tapi hubungan mereka 2 bulan terakhir renggang. Tepat hari ini Jihan dipaksa untuk melakukan hubungan itu. Padahal Jihan sudah tak sudi lagi disentuh oleh suaminya. Jihan hanya bisa pasrah mendapatkan perilaku seperti ini. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Meskipun batinnya menjerit, meronta dan ingin memberontak tetap saja percuma. Tepat hari ini, hari di mana menjadi saksi bisu. Saksi keterlaluan sikap Danu terhadap Jihan. Saksi setelah 2 bulan lebih tak berhubungan yang sensitif dan hari ini harus terulang kembali. Apalagi Danu melakukannya bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar amarah, memaksa dengan begitu kasar. Jihan menangis saat tubuhnya berada di bawah selimut tebal berwarna ungu, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Namun sebelum pergi Danu berkata hingga membuat harga diri Jihan semakin terinjak. Kenapa kau menangis? Bukankah hal seperti itu wajar dilakukan suami istri? Tapi sikapmu terlalu lebay. Kau seperti sudah menjadi korban kejahatan perempuan saja. Petik 2. Dan kau harus tahu. Menunjuk ke arah wajah Jihan lalu melempar amplopnya berwarna coklat. Tarik kembali niatmu untuk berpisah denganku karena apa? Duduk di samping Jihan lalu memaksa mengelus perutnya. Di perut sini aku pastikan akan ada Danu Junior lagi. Petik 2. Tawa Danu pecah lalu ia pun pergi meninggalkan Jihan sendiri. Jihan menangis terseduh-seduh. Dia seperti menjadi korban kejahatan perempuan oleh suaminya sendiri, ralat suaminya tapi sudah Jihan anggap orang asing. Jihan tak menyangka Danu begitu nekat. Aku membencimu Danu. Sangat, sangat membencimu. Petik 2. Arg. Jihan berteriak seraya menjambak keras rambutnya. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi Jihan? Dikhianati tapi di saat ingin menggugat cerai justru suami menolak. Yang ada dia harus digauli dengan sebuah paksaan. Setelah itu ditinggalkan begitu saja. Pantaskah pria seperti Danu disebut pria? Sungguh kelakuan Danu seperti pria yang tidak punya malu. Pria tega dan pria serakah. Dia menolak digugat tapi kelakuannya membuat Jihan ingin segera mengakhiri ikatan pernikahannya. Apa iya Jihan harus bertahan? Menerima pernikahan kedua suaminya yang sudah menginjak angka 3 tahun. Dan selama itu Jihan tidak pernah tahu. Sayangnya Jihan hanyalah perempuan biasa, yang memiliki hati rapuh. Sehingga dia memilih mundur daripada selamanya berada dalam tekanan. Jikapun ada yang mengatakan surga adalah jaminan untuk seorang istri yang rela atau mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Sayangnya Jihan tidak mau bukan berarti dia tidak ingin menjadi ahli surga. Hanya saja hatinya tidak bisa berbagai. Hati Jihan tidak sekuat para istri yang dengan ikhlas suaminya memiliki istri lebih dari 1. Pintu masuk surga begitu banyak jalannya. Jihan memilih pintu yang lainnya daripada harus melalui pintu mengikhlaskan suaminya menikah kembali. Karena sampai kapanpun dia tidak akan pernah ikhlas. Ini terlalu sakit.